rumah bisa dibaca semua ya. Kemarin dalam ibadah keluarga sudah dibaca. Nggak janjian, saya juga kaget waktu Ibu Kristina menyampaikan Lukas 24. Wah, saya pikir saya nggak usah khotbah lagi ya. Tapi ternyata beda persepsi, beda yang diangkat. Pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana kemenangan terbesar adalah saat Yesus bukan saja mati tapi bangkit. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6a, keseluruhan nanti bisa dibaca di rumah ya. Saya akan bacakan hanya pasal 24 ayat 6a. Dikatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ini adalah perkataan dari malaikat yang ada di dalam kubur Yesus. Ketika ada wanita-wanita ya, pada saat itu adalah Sabat yang sangat gelap atau sangat kelam bagi murid-murid. Mereka sangat galau, mereka sangat bersedih hati. Karena apa? Karena Yesus yang selama ini 3,5 tahun diikuti, yang mereka harapkan sebagai Mesias yang akan menolong mereka keluar dari jajahan Romawi, ternyata harus pergi, harus mati. Dan ini adalah merupakan satu Sabat yang kelam bagi murid-muridnya. Tetapi bagi iblis, bagi mereka yang tidak percaya, ini merupakan satu dianggap itu kekalahan. Wah, Yesus mati, udah gak ada yang bisa menyelamatkan bangsa Israel, gak ada. Yesus sudah mati kok. Seolah iblis berkata, aku menang. Yesus mati, dia tidak bisa menjadi juru selamat. Tetapi kita melihat di dalam ayat yang pertama, ketika murid-murid laki-laki Kristus ya, ada berapa murid, 12 murid laki-laki itu, tidak, mereka adalah laki-laki yang kuat ya. Seharusnya mereka lebih berani dan tidak tergoncang imannya karena penangkapan Yesus, guru mereka. Tetapi kita melihat di situ, di dalam pasal 24 ayat pertama, pagi-pagi sekali para wanita yang tergolong dianggap kaum yang lemah, ternyata justru perempuan-perempuan ini yang pada zaman itu seringkali tidak diperhitungkan kesaksiannya, malah mereka lah yang pertama kali mendapatkan informasi tentang kebangkitan Yesus. Bagaimana ketika mereka ingin ke sana, mereka lihat batu yang menutup kubur Yesus sudah disingkirkan. Itu batu yang sangat berat sekali. Dan kemudian ada malaikat yang mengatakan, kamu cari siapa? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Ditulis pada minggu pertama di hari, menurut tradisi Yahudi itu sudah melewati Sabat. Jadi mereka ketika Sabat mereka tidak boleh kemana-mana, termasuk ke kubur pun mereka nggak boleh menurut tradisi Yahudi. Tapi pada waktu itu sudah selesai. Jadi minggu itu sudah berakhir, Sabat sudah berakhir, dan mereka datang pagi-pagi sekali. Mereka baru boleh keluar rumah di minggu yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah seringkali memakai orang-orang yang dianggap lemah dan tidak diperhitungkan dunia untuk menjadi alat bagi kemuliaannya, seperti para wanita ini. Dia mungkin merupakan kelas yang gak diperhitungkan sebagai wanita, suaranya gak dianggap pada masa itu ya. Ini adalah peristiwa kemenangan yang terbesar ketika mereka dengar bahwa Yesus tidak ada di sana, Yesus sudah bangkit. Dan mereka diingatkan, bukankah sudah dibilang sebelum-sebelumnya Yesus sudah ngomong bahwa aku memang akan mati, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa arti salib buat kita? Buat kita orang percaya, harusnya kita tahu dan paham bahwa salib itu apa sih? Kalau kita buka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, bahwa salib itu sebetulnya adalah karena Yesus mengasihi kita ya. Makna salib itu benar-benar harus kita pahami dengan sungguh-sungguh, bahwa salib adalah bukti Tuhan Yesus mengasihi manusia ya. Yohanes 3 ayat ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Jadi Tuhan Yesus mengasihi bukan pilih-pilih si A si B, enggak. Dunia ini dikatakan, seluruh dunia ini, dan ini diakui oleh semua tokoh-tokoh agama ya. Kalau kita ingat pesan Natal
dari seluruh pesan Natal nasional dengan bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua manusia. Ini diakui. Nah, Departemen Agama mengakui. Jadi kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, karena sehingga karena kasihnya akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini jaminan yang luar biasa. Bukan saja pada saat di dunia ini, tapi memperoleh hidup kekal di sana, di surga yang mulia. Ya. Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Seharusnya ya, ketika seseorang berdosa harus dihukum, harus mati. Nah, sebetulnya yang ada di salib itu adalah kita. Tapi karena kasih-Nya, kasih Yesus kepada kita yang luar biasa, sehingga Ia mau menggantikan kita, sehingga kita tidak perlu dihukum lagi, kita bebas dari hukuman dosa. Firman Allah katakan tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Itulah keadaan kita. Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan Allah kita yang luar biasa itu mau memberikan anaknya yang tunggal supaya apa? Kita tidak dihukum. Kita tidak mati di dalam dosa, binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak perkembangan beberapa pandangan mengenai kematian Yesus ya. Banyak sekali teori, ada teori kebetulan, oh ya itu kebetulan saja. Kemudian ada juga teori mati syahid, ya karena dia membela orang-orang yang baik maka Yesus bersedia untuk mati gitu ya. Terus ada juga teori pengaruh moral, artinya Yesus itu sebagai manusia yang sangat baik gitu, manusia yang menjadi teladan gitu. Kemudian ada juga banyak sekali teori penggantian misalnya. Jadi penggantian maksudnya ini, itu yang mati bukan Yesus, tapi diserupakan dengan Yesus. Yang mati bukan Yesus, tapi seseorang yang diserupakan seperti Yesus. Jadi Yesus itu pada waktu itu dia lihat aja, dan menurut teori ini yang disuruh disalib itu adalah Simon Kirene. Padahal yang kita tahu Simon Kirene dia hanya membantu memikul salib, bukan mati. Ya, tapi seperti itulah, ada banyak teori. Ada teori pingsan, Yesus nggak mati, dia hanya pingsan. Kemudian ada ya teori dari pandangan postmodern, bagaimana dosa itu dianggap sebagai penyimpangan saja. Jadi kalau penyimpangan ya nggak apa-apa lah. Nanti ketika ada penyimpangan kita harus cari solusinya aja deh. Itu nggak apa-apa. Padahal Alkitab dengan jelas katakan bahwa dosa adalah dosa, upah dosa adalah maut. Ya. Jelas sekali Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita bersyukur ada karunia Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak mati, tapi kita boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kita lihat manusia berusaha dengan segala cara untuk dapat keselamatan dengan berbuat baik, dengan beramal dan sebagainya. Ini adalah usaha manusia. Tapi kita bersyukur, kita tidak perlu melakukan hal itu. Berbeda, kita setelah kita menerima keselamatan, barulah kita berbuat baik. Jadi berbeda. Kalau banyak orang dunia mengatakan dengan berbuat baik mereka ingin memperoleh keselamatan, dan dalam hal ini selalu dikatakan mudah-mudahan saya selamat. Tapi kita bersyukur bagi kita semuanya tidak mudah-mudahan, tetapi pasti. Roma 5 ayat ke-8 dikatakan bahwa barang siapa percaya Yesus pasti diselamatkan oleh hidupnya. Hidup siapa? Hidupnya Yesus. Karena Yesus sudah bangkit, maka saat itu juga kita mendapat jaminan keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karya keselamatan melalui salib adalah puncak dari karya Allah bagi umat manusia. Kemenangan atas kematian. Ya. Jadi sekali lagi kuasa dosa sudah dihancurkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Kita tidak perlu berargumentasi dengan orang lain, dengan agama-agama apapun, tidak perlu. Karena apa? Kematian
dan kebangkitan Yesus itu adalah fakta, bukan hoax. Ya. Tidak saja tercantum dalam Alkitab, ada ayatnya memang, tetapi di luar itu adalah fakta. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa baca nanti ya, banyak sekali kisah bagaimana di dalam kitab sejarah orang Yahudi tertulis, sejarah orang Roma juga dituliskan bahwa benar Yesus mati dan Yesus bangkit. Jadi di luar Alkitab itu membenarkan adanya bahwa Yesus benar mati dan juga benar-benar bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya Indonesia sudah merdeka? Indonesia merdeka? Tahun berapa? 45, 17 Agustus 45. Kalau yang Wela berarti 79 tahun ya. Wela kira-kira percaya nggak Indonesia merdeka? Padahal itu kan 79 tahun, Wela belum lahir. Percaya. Kenapa percaya? Karena ada catatan sejarahnya, betul? Ada catatan sejarahnya. Begitu juga dengan kita. Kita percaya Yesus itu benar-benar mati dan bangkit. Kenapa? Ya ada sejarahnya. Ya. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu otot-ototan. Ya. Itu adalah keyakinan kita. Ya. Kalau orang punya keyakinan yang berbeda, silakan. Tetapi kita percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan dia bangkit. Oleh karena itu, kuasa dosa yang begitu mengerikan, yang seharusnya kita mati di situ, tapi boleh melalui kebangkitan Yesus Kristus kita bisa bebas. Alkitab berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Sudah tidak ada lagi, karena korban Yesus sudah membuat kita menang. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55 bisa dibaca bagaimana iblis sudah tidak ada lagi semangatnya, nggak ada. Kita tuh sudah bebas, merdeka. Karena apa? Kematian Yesus. Iblis telah dikalahkan, tadi kita sudah nyanyi. Iblis telah dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan, dan kita dibebaskan. Puji Tuhan. Jadi kita sekarang, kita adalah orang-orang yang merdeka. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa kalah dengan apapun juga. Karena Yesus Kristus telah merebut kemenangan dengan gilang gemilang. Kunci kerajaan sudah berada di tangan Kristus. Jadi kita juga sudah menikmati kemenangan di dalam Kristus. Di luar Kristus kita pasti akan kalah. Tetapi di dalam Kristus kita akan menjadi pemenang. Kolose 2 ayat 15 dikatakan, Kolose 2 ayat 15 dikatakan, Ia, artinya Yesus, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Tuhan Yesus segala kuasa iblis tidak bisa lagi menipu kita dengan segala cara, tidak bisa, karena kita sudah tahu pasti bahwa Yesus sudah bangkit. Dan oleh karena itu, karena kita ada di dalam Kristus, maka kita juga, kalau Yesus menang, kita juga menang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali godaan yang diperhadapkan kepada kita, betul? Banyak sekali ajaran-ajaran seperti tadi, ada banyak teori-teori yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan sebagainya. Tapi mari tetapkan hati kita, teguhkan hati kita untuk tetap percaya, karena benar-benar Yesus itu adalah fakta sejarah, bukan hoax. Jadi dia benar-benar mati buat semua manusia, tetapi tergantung respon kita bagaimana. Kemenangan ini harus diberitakan kepada seluruh penjuru dunia, dan tidak ada alasan bagi kita untuk malu bersaksi dan menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur ya, ada pengakuan oleh negara kita bahwa mulai tahun ini 2024 dikatakan hari kematian Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini adalah pengakuan. Bagaimana? Oleh karena itu kita tidak perlu malu sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu malu. Mari ceritakan bahwa Yesus itu Juru Selamat. Dunia ini semakin hari semakin gelap. Semakin gelap kita melihat. Banyak kejadian di sekitar kita. Sudah manusia sudah tidak punya kasih lagi. Hanya hal sepele langsung membunuh, membenci dengan begitu mudahnya, saling menjelekkan, saling memfitnah. Ini adalah dunia yang ada di sekitar kita. Tapi jangan ini ada di antara kita. Ya.
Jangan ada dusta di antara kita. Mari kita satukan hati kita terus. Jangan sampai hal-hal ini ada di antara umat Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus dari kubur bukanlah rekayasa atau halusinasi. Bisa kami bilang, bukan rekayasa, bukan halusinasi, tapi benar-benar fakta. Ya. Kebangkitannya kini memberikan kepada kita suatu pengharapan. Ya. Ada pengharapan ketika Yesus mati, ada lagunya, sebab dia hidup ada hari esok. Amin. Benar. Karena Yesus hidup ada hari esok. Selalu ada pengharapan. Dan pengharapan itu bukan pengharapan yang semu, melainkan pengharapan yang pasti dan benar-benar ada. Karena pengharapan kita tidak bergantung kepada semua hal yang terjadi di dunia ini. Pengharapan kita bukan tergantung pada hal-hal yang ada di dunia ini. Tidak. Tapi pengharapan kita didirikan di atas kemenangan Yesus dan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Itulah pengharapan kita. Di dunia ini gak ada yang bisa kita pegang atau kita harapkan. Apakah ada? Orang tua mungkin, suami, istri, anak. Tidak ada. Semuanya tidak kekal. Oleh karena itu gak bisa kita pegang. Pegangan di dunia ini adalah pegangan yang sementara. Pegangan yang semu gak bisa kekal. Tapi kalau kita pegang Yesus, maka kita punya pegangan yang sangat kuat. Yesus bukan saja menuntut kita saat kita di dunia ini, tapi sampai kita nanti meninggal, Tuhan panggil, Tuhan terus menuntut kita masuk ke dalam apa? Kekekalan. Kekekalan bukan di neraka, tapi kekekalan dalam surga yang mulia. Amin. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah harapan kebangkitan memberi kita kemampuan untuk kita dapat menanggung penderitaan. Mungkin penganiayaan dalam hidup kita sekarang ini, zaman sekarang penganiayaan bukan penganiayaan secara tubuh ya, tetapi lebih secara psikis, betul ya. Kita disingkirkan, kita nggak diakui, kita dianggap remeh. Kita anak-anak Tuhan itu mungkin sekarang kita dianggap kelas yang nggak diperhitungkan. Mungkin kita merasa seperti itu, dan itu merupakan satu penganiayaan buat kita. Buat apa ya, hati kita merasa disolimi mungkin ya, itu ada karena lingkungan mungkin ya. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan kita boleh dimampukan untuk menanggung semuanya. Memang hidup ini semakin hari tidak semakin mudah, betul. Akan ada penderitaan, akan ada masalah, akan ada pergumulan. Tetapi ingatlah bahwa kebangkitan Yesus itu akan memberi kita kemampuan ya. Yesus sudah menang, maka kita juga harus menang, mengatasi apapun juga. Ketika kita mungkin mendapat perlakuan yang tidak baik ya, tidak adil mungkin, kita ingat saja Tuhan Yesus itu diludahin, dipukulin ya. Bayangkan mahkota durian begitu itu ditancapkan di situ, itu sakitnya kayak apa? Kita belum sampai seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadi lemah, kita menjadi meninggalkan Tuhan karena masalah-masalah yang ya kalau dibandingkan dengan apa yang dialami Yesus jauhnya ya. Oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Jadi pengakuan akan kebangkitan Yesus Kristus merupakan pokok yang sangat pentingnya. Iman Kristen dan kebangkitan adalah sesuatu yang bertahun satu sama lain. Jadi iman Kristen dan kebangkitan itu jadi satu paket. Ya. Kita beriman akan kebangkitan Yesus. Iman Kristen itu tidak lain adalah itu intinya. Kita bisa menikmati, kita bisa percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita yang menolong kita di dalam segala keadaan. Bahkan Tuhan katakan bahwa segala pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sehingga ketika kita dicobai, firman Allah katakan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi apapun masalah yang Bapak Ibu sekarang sedang hadapi, percayalah itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Pasti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan memberikan jalan keluar untuk apapun masalah yang sedang kita hadapi. Tanpa kebangkitan, pekerjaan Yesus Kristus tidak lengkap. Oleh karena itu kita bersyukur Yesus bukan saja mati, tapi dia bangkit. Jadi pekerjaan Yesus sempurna. Karena Tuhan katakan kan di kayu salib, sudah selesai, finish. Semua dosa kita sudah ditanggung. Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
mati. Jadi kita bersyukur kalau nanti kita dipanggil oleh Tuhan, ya, mati, kita bersyukur. Karena apa? Kalau kita percaya pada Yesus, kita akan tetap hidup. Kita pindah tempat, ya. Tempat kita di dunia ini kita tinggalkan karena itu adalah kemah sementara. Tapi kita akan masuk ke dalam kekekalan rumah kita baru di sana. Diberikan rumah yang sangat indah dan arsitekturnya adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 tadi dikatakan bahwa jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, kita akan hidup selama-lamanya. Kita hanya pindah tempat. Kalau Tuhan mau angkat kita, bawa kita pulang, kita hanya pindah tempat. Dalam 1 Korintus 1 ayat ke-18, 1 Korintus 1 ayat ke-18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi bagi orang zaman Korintus waktu itu, orang yang disalib itu adalah kebodohan. Kenapa? Orang yang mati disalib itu adalah orang-orang yang penjahat-penjahat pada waktu itu. Penjahat-penjahat itu mereka akan dihukum mati. Matinya disalib. Jadi bagi mereka kan adalah bodoh. Jadi Yesus dianggap satu kebodohan. Tetapi dikatakan bahwa ini, Paulus katakan dengan jelas bahwa pemberitaan tentang salib bukan kebodohan, tetapi kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan bahwa dalam 1 Korintus 1 ayat 18, 22-23 dikatakan bahwa memang itu kebodohan, tetapi bagi kita yang percaya itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa? Yesus tidak berhenti di mati, tapi Yesus bangkit dan hidup. Nah, bagi orang Yahudi itu juga merupakan satu kebodohan, karena dalam pikiran mereka nggak mungkin yang namanya Mesias itu mati. Ya. Sekali lagi, nggak mungkin Mesias itu mati. Itu menurut tradisi Yahudi. Karena menurut tradisi Yahudi, seorang Mesias itu berarti dia akan hidup. Dia nggak mungkin akan mati, karena dia akan menyelamatkan manusia. Tapi faktanya kenapa mati? Tetapi puji Tuhan, tidak sampai di mati, tapi Tuhan Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan itu menjadi bukti yang jelas dan tidak bisa disangkal bahwa Yesus benar-benar Mesias yang menyelamatkan seluruh manusia. Pikiran mereka, orang Yahudi, hanya menggunakan pikiran mereka, logika mereka. Tetapi kita melihat bahwa kenyataannya adalah bahwa Yesus lebih dari pikiran mereka. Yesus mau menyelesaikan masalah terbesar dari mereka adalah masalah dosa. Yesus mau melakukannya. 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi bagi orang yang dipanggil, siapapun mereka, kalau mungkin dulunya mereka adalah orang Yahudi yang pakai pikiran-pikiran menurut tradisi Yahudi, ataupun orang-orang Yunani, orang yang bukan Yahudi, ketika mereka dipanggil oleh Allah dan mereka meresponnya, maka mereka akan merasakan bahwa Kristus itu adalah kekuatan Allah bagi mereka. Yesus Kristus itu adalah hikmat juga bagi mereka. Jadi jelas sekali bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Kebangkitan juga memberi kita harapan untuk kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari merespon kebangkitan Kristus. Jangan pernah melepaskan anugerah terbesar dalam kehidupan kita, yaitu jaminan keselamatan sudah diberikan kepada kita, ya. Kalau tadi saya sudah katakan bahwa Roma 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita pasti, bukan mudah-mudahan, sudah pasti diselamatkan. Loh, apalagi yang mau kita cari kalau kita sudah mendapatkan kepastian bahwa kita pasti selamat, ada jaminan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita melepaskan keselamatan itu untuk hal-hal yang tidak kekal, hal-hal yang ada di dunia ini. Filipi 3 ayat 10 dan 11 dikatakan, Filipi 3 ayat 10-11 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah Paulus katakan bahwa Paulus itu adalah orang yang sangat luar biasa. Dia ahli Taurat, dia orang Yahudi, dia sangat berpendidikan, dia memiliki kedudukan yang tinggi di Sanhedrin. Tapi dikatakan bahwa semua itu dianggap sampah ketika dia mengenal Kristus. Jadi dianggap bahwa mengenal Kristus itu lebih dari semuanya. Coba kita bayangkan, punya kedudukan tinggi, punya kekuasaan yang luar biasa. Bahkan ketika kita ingat ketika Stefanus itu dirajam, saksinya adalah Paulus. Dia punya kuasa, dengan tanda tangannya dia bisa membunuh pengikut-pengikut Kristus. Punya kuasa, tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan berbeda, berubah. Dia katakan ternyata ketika dia percaya kepada Yesus, bertemu dengan Yesus, yang dialami oleh Paulus bukannya malah tidak ada masalah, tidak, malah banyak masalah, banyak ancaman. Dia dikejar-kejar untuk dibunuh juga Paulus. Dia pernah karam kapal berapa kali, dia disiksa. Loh, sejak bertemu Yesus kok malah menderita. Tapi inilah yang Paulus rasakan, bahwa semua yang dulu dianggap hal-hal yang istimewa, tapi ketika dia mengenal Kristus, bertemu dengan Kristus, pandangannya sudah berbeda. Ternyata ketika dia mencicipi sedikit penderitaan seperti Yesus, itu adalah satu kebanggaan buat Paulus. Ini adalah satu hal yang luar biasa dari pengalaman Rasul Paulus. Di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 dikatakan, Filipi 3 ayat 7 dan 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini yang dikatakan oleh Paulus ya. Kalau dulu itu dianggap itu ada satu keuntungan, kedudukan itu ada satu keuntungan buat dia. Dia punya kedudukan, dia punya kuasa yang luar biasa. Itu adalah keuntungan. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, dianggap itu satu rugi, sebuah kerugian buat dia karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Jadi semua pencapaian-pencapaian Paulus itu dianggap itu semua sampah dan itu sesuatu yang rugi. Tapi sekarang ketika dia mengenal Kristus, itu dia merasa bahwa itu adalah satu harta yang sangat luar biasa buat dia. Oleh karena itu dia pegang terus itu. Oleh karena itu kita lihat ketika Paulus dianiaya, mengalami banyak masalah, penderitaan, dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia tetap berpegang kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Maka tidak seharusnya kita sebagai anak Tuhan menjalani hidup yang penuh dengan keputusasaan, penuh dengan ketakutan. Karena sekarang firman Allah katakan, Roma 8 ayat 37, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Lebih dari orang yang menang. Jadi melebihi orang yang menang. Oleh karena apa? Dia yang sangat mengasihi kita. Puji Tuhan, itulah satu-satunya pengharapan yang sudah mengalahkan segala kemustahilan di dunia ini. Kita juga dipanggil untuk mewartakan kebaikan, kemenangan Yesus atas kematian kepada dunia. Kebangkitan Yesus adalah landasan iman Kristen kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi mulai saat ini jangan pernah ragu-ragu lagi akan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Nggak apa-apa kalau orang nggak percaya, itu adalah hak mereka. Tapi kita yang tahu, kita yang percaya, peganglah terus itu. Tidak usah diperdebatkan. Itu adalah iman kita, iman Kristen kita. Oh Yesus mati, tapi kita bersyukur. Tidak mati, 3 hari saja dia bangkit dan dia hidup. Puji Tuhan, mari kita terus percaya kepada Yesus, hidup di dalam kasih-Nya, hidup dalam kemenangannya. Ketika apapun yang diperhadapkan kepada kita,
ada hal-hal yang tidak nyaman menyangkut iman kita diuji, ya. Kita diuji iman kita, apakah kita mau mempertahankan iman kita atau kita mau melepaskan iman kita. Sekali lagi, karena Yesus sangat mengasihi kita, jangan pernah lepaskan. Karena kita hidup di dunia ini cuma berapa sih? Lagu Jawa kan, hidup mau mampir mobil, ya. Jadi kalau mampir minum kan cuma sebentar aja, ya, terus lewat. Nah, hidup manusia itu seperti uap, sekarang ada, besok nggak ada, kita nggak tahu, dan kita nggak tahu kapan, ya. Terus nggak ada yang bisa kita bawa juga. Jadi apa yang mau kita pegang di dunia ini? Nggak ada. Jangan pegang di dunia ini, karena semuanya tidak kekal. Tetapi yang kekal adalah Yesus yang akan memegang kita. Tangan kita akan dipegang, kita akan dituntun. Bukan dituntun pada jalan yang salah, tapi kita dituntun kepada jalan kebenaran. Dan kita tidak akan masuk ke dalam kekekalan yang di neraka, api neraka, tidak. Kita masuk dalam kekekalan di dalam surga yang mulia, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap bertahan, kuatkan hati kita, teguhkan iman kita terus, percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita. Dan apapun yang kita hadapi, Tuhan